Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita membahas bab baru, yaitu tentang transformasi geometri. Adapun kompetensi dasar yang harus dapat dicapai, yang pertama kompetensi pengetahuan atau kognitif, yaitu menjelaskan transformasi geometri yang terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan kompetensi keterampilan yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kita masuki materi A, yaitu pengertian tentang transformasi geometri. Yang dimaksud dengan transformasi geometri adalah bagian dari geometri atau bangun ruang yang membahas tentang perubahan, baik itu letak, bentuk, dan penyajian yang didasarkan dengan gambar dan matrik. Transformasi geometri ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Kemudian yang kedua tentang translasi atau pergeseran. Yang ketiga tentang rotasi atau perputaran. Yang keempat yaitu tentang dilatasi atau perbesaran. Kita bahas yang pertama yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Ini adalah beberapa contoh tentang refleksi. Ini seseorang seperti kita, ini adalah sebuah cermin, maka hasilnya atau bayangannya adalah seperti ini. Kemudian ada bangun datar, yaitu segi 4P QRS, dicerminkan terhadap sumbu alfa di sini ya, maka hasilnya adalah seperti ini. P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Ini adalah bayangannya. Jadi gambar di samping merupakan contoh pencerminan atau refleksi dari segi 4P QRS terhadap garis alfa, ini cerminnya, sehingga menghasilkan bayangan yaitu segi 4, P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Jadi ini adalah contoh dari pencerminan. Jadi kesimpulannya adalah refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin, yaitu yang pertama, bentuk dan ukurannya sama dengan bangun aslinya. Dapat dilihat di sini bentuk dan ukurannya sama persis. Ya, ini sama persis bentuknya. Kemudian yang kedua, jarak benda asli dan bayangan ke cermin sama. Jadi ini terlihat bahwa kaki di sini jaraknya sama, tangan juga sama, kepala juga sama jaraknya dengan sebuah cermin. Dapat terlihat jelas pada bangun ruang ini. Q aksen dengan Q jaraknya satu satuan dengan cermin alfa atau sumbu alfa. Yang ketiga, cirinya adalah bayangan bangun pada cermin di sini sama dengan bangun aslinya. Cuma di sini bedanya adalah kalau kita bercermin, tangan kanan akan menjadi tangan kiri. Kita lanjutkan. Pencerminan itu ada banyak hal. Yang pertama yang kita bahas adalah pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan grafik kartesius berikut ini. Benny punya sebuah titik A, masih ingat ya? Ini koordinatnya adalah 2,4. Akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang tidur atau yang mendatar. Maka caranya adalah kita hitung jarak titik A terhadap sumbu X atau cermin ini ya. 1, 2, 3, 4. Karena sifat cermin tadi adalah jaraknya sama, bayangannya dengan aslinya, maka kita hitung ke bawah sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4.
Maka disinilah koordinat dari bayangan titik A yaitu A aksen. Koordinatnya adalah 2, negatif 4. Sampai sini sudah paham? Kita buat sebuah tabel. Koordinatnya yang pertama A 2,4, maka bayangannya A aksen adalah 2, negatif 4. Kita cari untuk titik yang selanjutnya. Titik B koordinatnya adalah min 6,2. Kita hitung jaraknya terhadap sumbu X 1, 2. Karena jaraknya harus sama, kita hitung ke bawah 1, 2. Maka disinilah bayangan dari B yaitu B aksen dengan koordinat negatif 6, negatif 2. Kita taruh di sini tabelnya. B negatif 6,2, B aksennya adalah negatif 6, negatif 2. Kita lanjutkan ke titik berikutnya. Titik C koordinatnya adalah negatif 3, negatif 5. Kita hitung jaraknya terhadap sumbu X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita hitung juga jaraknya yang sama terhadap sumbu X ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Maka disinilah koordinat titik C. C aksen sama dengan negatif 3,5. Kita taruh dalam tabel. C adalah negatif 3, negatif 5, maka bayangannya adalah negatif 3,5. Dari TA BC dapat kita perhatikan di sini ya. Koordinat X-nya 2, bayangannya tetap 2. Maka bayangan koordinat titik Y 4 menjadi negatif 4. Titik B negatif 6, maka bayangannya tetap negatif 6, sedangkan titik koordinat Y 2 menjadi negatif 2. Begitu juga dengan titik C. X-nya negatif 5, bayangannya tetap negatif 5, maka bayangan dari koordinat Y negatif 5 menjadi 5. Jadi jika B ini punya sebuah titik D, di sini adalah 6, negatif 4, maka bayangannya tanpa kita menghitung jarak dari sumbu X, maka bayangannya adalah ada di atas sumbu X, yaitu 6,4. Ya, kita taruh di dalam tabel 6,4. Apa yang dapat kalian simpulkan terhadap pencerminan terhadap sumbu X? Sudah ngerti ya? Maka dapat disimpulkan pencerminan sebuah titik A X, Y terhadap sumbu X adalah A aksen koordinatnya menjadi X, negatif Y. Atau dengan kata lain, koordinat bayangan X tetap, sedangkan koordinat titik Y adalah lawannya. Jadi kalau kita tulis dalam sebuah simbol A, X, Y, jika kita cerminkan terhadap sumbu X, A aksen adalah X-nya tetap, Y-nya menjadi min Y. Dapat kalian lihat di sini 4 menjadi min 4, 2 menjadi min 2, min 5 menjadi 5, dan min 4 menjadi 4. Sedangkan koordinat X-nya tetap di sini ya, 2, 2, negatif 6, negatif 6, negatif 3, negatif 3, 6 tetap 6. Sampai di sini sudah mengerti anak-anak ya. Kita lanjutkan ke pencerminan selanjutnya, yaitu terhadap sumbu Y. Perhatikan grafik kartesius. Di sini koordinat titik A yaitu 2,4. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y di sini adalah sumbu yang tegak. Maka kita hitung jaraknya titik A terhadap sumbu Y. Kita hitung 1, 2. Maka koordinat bayangannya
Kita hitung juga jaraknya yang sama, yaitu 1, 2. Maka disinilah bayangan titik A, yaitu A aksen, menjadi negatif 2,4. Sama dengan yang tadi, kita buat sebuah tabel untuk menarik sebuah kesimpulan. Koordinat titik A 2,4, bayangannya menjadi negatif 2,4. Bagaimana kalau kita punya titik selanjutnya? Titik B. Titik B koordinatnya adalah negatif 6,2. Kita hitung jaraknya titik B terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka jaraknya sama, kita hitung juga ke arah kanan sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka disinilah letak koordinat dari bayangan titik B, yaitu B aksen. Koordinatnya adalah 6,2. Kita taruh dalam tabel. B negatif 6,2 menjadi B aksen sama dengan 6,2. Kita lanjutkan ke titik berikutnya, titik C negatif 3, negatif 5. Kita hitung jaraknya terhadap sumbu Y. 1, 2, 3. Maka bayangannya adalah jaraknya sama dari sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, cuma 3 saja ya di sini. Maka koordinat bayangan dari titik C adalah C aksen 3, negatif 5. Dari sini dapat kita lihat bahwa pencerminan terhadap sumbu Y, jika 2,4 dia menjadi min 2,4. Jika dia titiknya negatif 6,2 menjadi 6,2. Negatif 3, negatif 5 menjadi 3, negatif 5. Maka jika Bu Eni punya sebuah titik dengan koordinat D, yaitu 6, negatif 4, tanpa kita menghitung dengan cara yang seperti tadi, maka bayangannya adalah negatif 6, negatif 4. Apa dapat kita simpulkan di sini? Jika kita lakukan pencerminan terhadap sumbu Y, maka sebuah titik jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen negatif X, Y, atau kita tulis dengan kata lain, koordinat bayangan X adalah lawannya, sedangkan koordinat titik Y tetap. Ya, dapat kita simpulkan A, X, Y, bayangannya jika terhadap sumbu Y, pencerminannya bayangannya adalah A aksen negatif X, Y. Dapat dilihat di tabel di sini, 2,4 menjadi negatif 2,4. Negatif 6,2 menjadi 6,2. Negatif 3, negatif 5 menjadi 3, negatif 5. 6, negatif 4 menjadi negatif 6, negatif 4. Di sini terlihat bahwa Y-nya tetap di sini ya, tetapi X-nya menjadi lawannya 2, menjadi negatif 2. Sudah paham? Kita lanjutkan pencerminan terhadap yang lainnya. Yang ketiga, yaitu pencerminan terhadap titik pusat O atau 0,0. Perhatikan, titik A koordinatnya 2,4. Titik pusatnya ada di sini, maka kita arahkan titik A itu ke titik 0,0. Maka kita hitung dulu ke atas atau ke bawah dulu, baru ke kiri atau ke kanan. Perhatikan ya. Kita cari jaraknya titik A ke titik 0,0 di sini ya. Kita hitung ke bawah dulu, ke sumbu X 1, 2, 3, 4.
Jadi 4 ke bawah, kemudian ke titik O, di sini menuju titik O 2 ke kiri. Maka bayangannya adalah sama. Kita langkahkan dulu 2 ke kiri, kemudian 4 langkah ke bawah, 1 2 3 4. Maka disinilah bayangan dari titik A, yaitu negatif 2, negatif 4. Kita buat sebuah tabel. Koordinat A 2,4, bayangannya menjadi negatif 2, negatif 4. Kita cari titik berikutnya. Titik B negatif 6,2. Caranya titik B ini kita cari jaraknya ke titik 0,0. Maka ke bawah dulu 2 langkah terhadap sumbu X, baru ke kiri atau ke kanan. Di sini menuju ke titik 0,0. Kita hitung 1 2 3 4 5 6. Kita hitung 6 langkah ke kanan, 1 2 3 4 5 6. 6 langkah ke kanan, kemudian 2 langkah ke bawah, 1 2. Maka koordinat bayangan dari titik B adalah di sini, yaitu 6, min 2. Kita lanjutkan ke titik berikutnya. Titik C di sini negatif 3, negatif 5. Jadi kita arahkan titik C menuju ke 0,0. Kita hitung jaraknya dulu dari titik C terhadap sumbu X dulu. Berapa kotak di sini? 1 2 3 4. 4 ke atas, kemudian 3 ke kanan. Berarti kita hitung dulu 3 ke kanan terlebih dahulu, jaraknya sama, kemudian ke atas 4. Maka disinilah koordinat dari titik C, yaitu 3,5. Kita tulis negatif 3, negatif 5. Maka bayangannya adalah C aksen 3,5. Dari sini dapat kita lihat polanya. Jika 2,4 menjadi negatif 2, negatif 4, negatif 6,2 menjadi 6, negatif 2, C negatif 3, negatif 5 menjadi 3,5. Jika koordinat titik D adalah 6, negatif 4, maka bayangannya adalah ada di sini, yaitu negatif 6,4. Ya, maka dapat kita simpulkan jika X-nya positif, Y positif, bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Pencerminan sebuah titik AX, Y terhadap titik pusat O 0,0 adalah A aksen negatif X, negatif Y, atau dengan kata lain, koordinat bayangannya adalah X adalah lawannya dan Y juga lawan dari Y. Jadi sama-sama lawannya. Atau dapat kita simpulkan AX, Y, maka bayangannya adalah A aksen min X, min Y. Untuk lebih jelasnya dapat kita bahas beberapa contoh. Contoh soal. Di sini ada gambar segitiga ABC. Ya. Kemudian tentukan koordinat hasil pencerminan. Jadi bayangannya, jika yang A terhadap sumbu X, B terhadap sumbu Y, C terhadap titik pusat 0,0. Jawab. Pencerminan terhadap sumbu X, maka di sini rumusnya adalah AX, Y, bayangannya X, negatif Y. Atau dengan kata lain,
koordinat X-nya tetap di sini ya. Kemudian Y adalah lawannya. Kita cari di sini bayangannya A adalah koordinatnya negatif 1,6. Maka bayangannya X-nya tetap min 1, kemudian Y-nya adalah lawannya, yaitu 6 menjadi negatif 6. Koordinat titik B di sini adalah negatif 1,1. Maka bayangannya adalah min 1, min 1. X-nya tetap, Y lawan dari 1 adalah min 1. Koordinat titik C adalah 3,1. Maka bayangannya di sini adalah 3, min 1. Di sini ya. A-nya ini kamu tulis B, nanti ini ada kekeliruan. Kemudian C-nya di sini bayangnya adalah C aksen, bukan A aksen ini ya. Kemudian selanjutnya yang B, pencerminan terhadap sumbu Y. A, X, Y. Maka bayangannya adalah Y-nya tetap, X-nya lawannya. Maka jika A koordinat min 1,6, maka bayangannya di sini adalah Y-nya tetap 6, X-nya lawan dari min 1 adalah 1. B, min 1,1 di sini 1, Y-nya 1, tetap X-nya lawannya, lawan dari min 1 adalah 1. C, 3,1, maka koordinat bayangannya adalah lawan dari 3 adalah min 3, Y-nya tetap, berarti tetap 1. Sampai di sini sudah paham untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi kalau sudah paham rumusnya tanpa kita mencari atau menggambar koordinatnya. C, pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Maka A, X, Y bayangannya adalah A aksen min X, min Y, atau dengan kata lain koordinat X dan Y itu adalah lawannya dari koordinat A. Jika min 1,6, maka bayangannya adalah lawan min 1 adalah 1, lawan dari 6 adalah min 6. Koordinat titik B min 1,1, maka koordinat bayangannya adalah lawan min 1 adalah 1, lawan dari 1 adalah min 1. Begitu juga dengan di koordinat titik C, maka koordinat titik C 3, min 1 bayangannya menjadi min 3, min 1. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, dan pencerminan terhadap titik pusat O atau 0,0. Untuk lebih pahamnya dapat kalian coba tugas siswa di sini mengerjakan latihan soal buku paket halaman 150 nomor 1 dan nomor 3A dan 3B. Sampai di sini materi kali ini Bu Eni ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ilmunya manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.